Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan merupakan salah satu momen yang memorable bagi penikmat sepak bola. Bagaimana tidak, saat itu gema lagu Waving Flag dan Waka Waka merambah hingga ke pelosok negeri. Tidak bisa dipungkiri, di medio 2005 hingga 2010, teknologi informasi masih bisa dikatakan belum semutakhir sekarang. Kondisi ini juga menyebabkan akselerasi informasi tidak secepat sekarang. Akan tetapi, disitulah letak keseruan saat Piala Dunia 2010 karena semua pencinta sepak bola hanya mengandalkan televisi serta media cetak untuk mendapatkan berita terbaru tentang perhelatan akbar yang saat itu merupakan pergelaran yang pertama khusus di benua Afrika. Bahkan, untuk penikmat bola yang di pedalaman saat itu, kebanyakan masih menggunakan radio untuk mendapatkan berita terbaru dari Piala Dunia. Akan tetapi, disitulah letak keseruan Piala Dunia 2010 karena menjadi penanda berakhirnya kejayaan televisi dan radio, serta menjadi awal penggunaan era teknologi modern untuk mengakses berita sepak bola terbaru. Pada pembahasan kali ini, Definitive Goal tertarik untuk mengingat kembali momen-momen legendaris pada Piala Dunia 2010. Vuvuzela. Vuvuzela adalah sebuah trompet berbahan dasar plastik yang berbentuk layaknya tanduk panjang. Trompet ini menimbulkan kebisingan yang memenuhi seisi stadion. Akan tetapi, inilah yang membuat Piala Dunia 2010 menjadi momen yang tidak terlupakan. Masih ingatkah kalian saat final yang berlangsung di Stadion Soccer City itu, Vuvuzela tidak berhenti dibunyikan dari awal pertandingan hingga babak tambahan waktu. Namun, di balik momen memorable itu, ternyata saat itu banyak kritikan yang masuk pada pengguna trompet Afrika Selatan ini. Pasalnya, Vuvuzela mengeluarkan suara bising yang tentunya dapat mengganggu jalannya laga Piala Dunia 2010. Kebisingan yang ditimbulkan oleh Vuvuzela bahkan membuat beberapa pihak meminta FIFA untuk melarang penggunaannya. Hal ini tentu saja ditolak keras oleh supporter Afrika Selatan yang menganggap Vuvuzela sebagai simbol sepak bola mereka. Seiring berjalannya waktu semenjak Piala Dunia 2010 berakhir, FIFA akhirnya membuat kebijakan yang tepat. Usulan tentang pelarangan Vuvuzela akhirnya direalisasikan oleh FIFA menjelang perhelatan Piala Dunia 2014 di Brasil. Vuvuzela jelas sangat mengganggu dengan suara berisiknya. Keputusan yang dibuat oleh FIFA tentu saja untuk memberikan rasa nyaman bagi supporter lain maupun pemain yang harus menjaga fokus dalam pertandingan. Jabulani Ball. Pada Piala Dunia 2010, Adidas mengeluarkan bola resmi edisi spesial untuk Piala Dunia termeriah ini. Bola spesial itu diberi nama Jabulani yang diambil dari bahasa Zulu yang digunakan oleh lebih dari 25% masyarakat Afrika Selatan. Jabulani sendiri memiliki arti merayakan dalam bahasa tersebut. Lebih detail lagi, terdapat 11 warna yang digunakan pada kulit Jabulani. 11 warna ini memiliki beberapa makna, yakni memaknai 11 pemain dalam satu tim, 11 bahasa yang ada di Afrika Selatan, dan 11 suku asli Afrika Selatan. Namun sayangnya, bola ini ternyata menghadirkan kontroversi, tepatnya keluhan dari pemain, terutama bagi para kiper yang berlaga di sana saat itu. Dari banyaknya keluhan, yang paling sering terdengar mengatakan bahwa Jabulani memiliki pergerakan yang tidak bisa ditebak dan sulit untuk dikontrol. Hal ini kontras dengan klaim yang disampaikan oleh pihak Adidas sebelumnya yang mengatakan jika Jabulani adalah bola terbundar di dunia dengan 8 panel 3D yang dijahit dengan sangat rapi dan menggunakan teknologi Adidas yang terbaru saat itu, yaitu teknologi Grid and Groove. Teknologi tersebut kabarnya bisa memberi sensasi yang berbeda bagi pemain yang menendangnya karena bola akan melayang lebih stabil. Kan tetapi, pada kenyataannya bola ini dikeluhkan oleh para kiper. Gol hantu Frank Lampard. Ada momen menarik di saat tim nasional Inggris yang katanya adalah generasi emas sepak bola mereka dikalahkan oleh Jerman di babak 16 besar Piala Dunia 2010. Pasukan The Three Lions yang diracik oleh Fabio Capello di Piala Dunia 2010 berisikan para pemain bintang Liga Inggris seperti John Terry, Lampard, Gerrard, hingga Wayne Rooney. Tidak kalah pamor, Jerman juga berisikan pemain yang berpengalaman
berhasil menundukkan Inggris di hadapan puluhan ribu penonton yang hadir di Stadion Priestade. Der Panzer unggul 2-0 terlebih dahulu melalui Miroslav Klose menit ke-20 dan Lukas Podolski menit ke-32. Inggris menjaga asa karena mereka berhasil memperkecil kedudukan melalui Matthew Upson menit ke-37. Setelah gol itu, terjadilah momen menyakitkan yang mungkin tidak akan dilupakan oleh publik Inggris. Beberapa saat setelah gol itu, Frank Lampard melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti dan membentur mister gawang Jerman, kemudian memantul ke bawah. Namun, hakim garis dan wasit tidak menganggapnya sebagai gol. Lebih kacau lagi, setelah momen itu di replay, terlihat bola sudah sekitar setengah meter melewati garis gawang. Benar-benar mempengaruhi mental para pemain Inggris. Alhasil, permainan Inggris menjadi kacau di babak kedua. Padahal jika saja gol itu disahkan oleh wasit, kedudukan menjadi 2-2 dan bukan tidak mungkin akan membuat para pemain Inggris termotivasi bahkan membalikkan keadaan. Argentina kalah telak. Momen yang mengejutkan terjadi di babak perempat final Piala Dunia 2010. Saat itu, Jerman yang sudah berhasil memenangkan Inggris lebih awal bertemu dengan Lionel Messi dan kolega di 8 besar. Pada pertandingan yang berlangsung dengan tidak seimbang itu, Der Panzer dengan perkasa menghancurkan mimpi Argentina yang saat itu dilatih oleh legenda mereka, Diego Maradona, dengan skor telak 4-0. Miroslav Klose yang merupakan pemain senior di skuad Jerman dan top skor sepanjang masa Piala Dunia itu berhasil menciptakan brace. Sedangkan di kubu tim Tango, Lionel Messi yang saat itu sudah menjadi tumpuan tidak mampu berbuat apa-apa. Kekalahan ini membuat sirna mimpi Maradona membawa Argentina menjadi juara dunia sebagai pemain dan pelatih. Harapan Argentina sempat mencuat karena berhasil menyapu 3 pertandingan di grup B dengan kemenangan, yakni melawan Korea Selatan, Yunani, dan Nigeria. Argentina menjadi sangat produktif dengan mencetak 7 gol dan hanya kebobolan 1. Namun tidak disangka, catatan impresif itu tidak berarti apa-apa saat Jerman membobol gawang Sergio Romero sebanyak 4 kali. Tangan nakal Luis Suarez. Uruguay dan Ghana bertemu pada babak perempat final Piala Dunia 2010 di Johannesburg, Afrika Selatan. Kala itu skor bertahan 1-1 di waktu normal setelah Diego Forlan membalas gol Suli Muntari. Momen konyol terjadi penghujung waktu extra time. Ghana mendapat peluang emas untuk mencetak gol dari sundulan Dominic Adia. Peluang itu berawal dari kemelut di dalam kotak penalti Uruguay. Saat itulah Luis Suarez melancarkan aksi tidak terpuji. Mantan pemain andalan Barcelona itu berdiri di garis gawang serta merta menahan bola dengan tangannya yang seperti diketahui berujung kartu merah sekaligus penalti untuk Ghana. Keberuntungan tidak memihak kepada Ghana. Eksekusi penalti Gian Asamoah mengenai mister gawang dan tidak mengubah kedudukan. Alhasil, Ghana kalah adu penalti dengan skor 4-2. Luis Suarez mungkin menjadi pahlawan bagi Uruguay, tetapi bagaimana bagi seluruh pemain dan pendukung Ghana? Kung Fu Nigel de Jong. Walaupun pergelaran Piala Dunia adalah pesta terbesar dalam sepak bola, tidak menjamin bahwa pertandingan-pertandingan di sana akan selalu menampilkan aksi-aksi yang memukau. Sepak bola memang akan selalu diiringi oleh kejayaan dan kontroversi. Sebuah momen yang kurang sportif terjadi lagi di final Piala Dunia 2010 yang mempertemukan Belanda dan Spanyol. Laga final tersebut diwarnai insiden tendangan kungfu yang dilakukan oleh pemain Belanda keturunan Indonesia, Nigel de Jong. Kejadian ini bermula saat duel perebutan bola antara de Jong dan gelandang flamboyan milik Spanyol, Xabi Alonso. Bola bergerak liar dengan posisi melambung di area permainan Belanda. Situasi ini menimbulkan reaksi cepat dari Alonso dan de Jong untuk mengamankan bola. Saat Alonso berhasil memenangi bola, tiba-tiba saja kaki kanan de Jong menerjang bebas ke dada Alonso. Pemain yang saat ini menjadi pelatih Bayer Leverkusen itu seketika terletak di lapangan dan para pemain Spanyol melontarkan protes keras pada Howard Webb. Mereka meminta de Jong diusir keluar karena sudah melakukan tackle yang sangat berbahaya. Sayangnya, de Jong tetap berada di lapangan
karena hanya menerima kartu kuning. Trofi Piala Dunia Spanyol. Pertandingan final dihelat pada 11 Juli 2010. Kedua tim yang tampil di final berhasil menyuguhkan permainan yang berkelas, walaupun laga tersebut diwarnai oleh hujan kartu kuning dan 1 kartu merah. Spanyol yang 2 tahun sebelumnya menjadi kampion Euro 2008, layak menjadi pemenang Piala Dunia 2010 setelah menggulingkan Belanda dengan skor 1-0 dalam pertandingan final di Stadion Soccer City, Johannesburg, Afrika Selatan. Kemenangan ini juga membuat Spanyol meraih gelar Piala Dunia pertama mereka, serta kemenangan Piala Dunia pertama oleh tim Eropa di luar benua Eropa. Tidak bisa dipungkiri, La Furia Roja saat itu memang sukar ditaklukkan mengingat mereka berhasil menjadi juara Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan kembali menjadi juara Euro 2012 setelah mengakhiri perlawanan dari Italia dengan skor telak 4-0. Kemenangan Spanyol di Piala Dunia 2010 sekaligus memupus mimpi Belanda untuk menjadi juara dalam final Piala Dunia ketiga yang mereka mainkan. Kenyataan pahit harus dialami De Orange karena selalu gagal di final. Belanda pernah melesat ke final Piala Dunia edisi 1974 dan 1978. Sangat menyedihkan setelah semua final itu tidak mampu diselesaikan dengan baik oleh mereka. Itulah momen-momen yang tidak terlupakan dari Piala Dunia 2010. Apakah akan ada lagi pergelaran Piala Dunia yang lebih seru dari ini di masa-masa mendatang?